Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Ai. Waalaikumsalam, selamat malam, Bu Anissa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana nih, Bu Anissa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya dengan Pak Septian. Iya, Bu, rencananya saya ingin coaching sama Pak Septian, betul sekali. Wow, luar biasa. Apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk coaching hari ini? Eee, yang jelas mungkin, saya harus punya kesepakatan dulu ya, Bu, sama Pak Septian gitu. Kebetulan kemarin saya sempat ketemu gitu, selintas, katanya ada yang ingin Ya. dibicarakan, tapi karena memang Eee, kita kegiatan padat sepakati dengan Pak Septian itu kita mungkin, coaching-nya secara aja gitu ya. Dan beberapa hal Oh, yang saya siapkan itu di antaranya yaitu tentunya pertanyaan-pertanyaan yang, memang seharusnya yang bisa menggali solusi dari permasalahan Pak iya. Septian. Oh, Seperti itu mungkin, Bu. iya, iya. Baik, Bu, sebelum saya melakukan observasi, saya akan menginformasikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan. Di antaranya Ya, adalah pastikan sudah sesuai dengan alur tirta ya, Bu. Kompetensi ya. inti coaching. Selain itu juga sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di antaranya yaitu yang pertama, mendengarkan aktif ya, Bu, tentunya saya harus, full, dalam keadaan, apa ya, kalau coaching itu mungkin kita harus benar-benar mendengarkan apa yang bicarakan. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi yang kedua yaitu kehadiran penuh atau Ya, presence. ya Bu. Dan tentunya saya juga harus, membuat atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tentunya harus berbobot. Itu mungkin, Bu, yang ingin saya tingkatkan kompetensi-kompetensinya. Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan semuanya ya Bu. Selanjutnya, kompetensi mana Mhm. yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ya, tentunya sebagai manusia biasanya kita sedikit maruk ya, Bu, ya. Dari ketiga kompetensi itu tentunya ingin semuanya gitu kita bisa tapi tentu ada keterbatasan-keterbatasan tertentu dan di sini kompetensi yang ingin, garis bawahi, yang ingin dipenuhi itu saya fokuskan ke mendengarkan aktif dan, eee, kehadiran penuh. Oh iya Bu. Kompetensi itu aja dulu, Bu. Iya, iya. Kira-kira menurut Ibu, apa indikator ketercapaian dari proses coaching kali ini? Ya, tentunya saya berharap, dari proses coaching ini, eee, saya itu bisa menemukan titik terang. Intinya dia harus memiliki dan menemukan solusi dari permasalahannya. Eee, hat apa yang permasalahan yang beliau hadapi, saya harap beliau sendiri yang dapat menemukan solusinya. Seperti itu, Bu, harapan saya untuk proses coaching, yang akan saya lakukan. Oke Ibu, berarti itu ya indikator ketercapaian yang Ibu harapkan. Kalau begitu, Ya. saya mohon izin untuk tetap di sini mengobservasi proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Ai dengan Pak Septian. Ya, siap, Bu. Nanti saya hubungi Pak Septiannya dulu ya, Bu. Oke Ibu, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Septian. Waalaikumsalam Bu Haji. Eee, aduh malam-malam begini ya, sedikit mengganggu. Ah, nggak apa-apa Bu Haji. Gimana Bu Haji kabarnya? Alhamdulillah baik. Eee,
Pak Septian kemarin teh ketemu sebentar ya, katanya ada Oh yang iya, ingin dibahas. betul kemarin teh sebetulnya pengennya mah kemarin gitu, tapi karena Bu Haji kelihatannya sibuk, jadi tadi juga nggak sempat ketemu di sekolah, jadi ya gak apa-apa lah lewat daring deh sekarang mah bisa lewat daring gitu dan kalau sepulang sekolah mah kan lebih enak leluasa gitu Bu. Iya, eh ya menindaklanjuti yang kemarin mungkin dan menyesuaikan dengan kegiatan kita. Jadi kali ini saya dengar nih dan saya perhatikan sepertinya ada keresahan nih di Pak Septian. Iya Bu, Eh betul. ya, Ya jadi gini Bu, eh, saya teh lagi kesel Bu kemarin, jadi ada ngeluarin statement we di WA gitu. mm, Jadi saya kesalnya teh ke komite Bu, ke komite sekolah. Jadi mereka tuh cenderung nggak punya program, nggak punya kontribusi bang komite teh punya program gitu, punya program bukan hanya ngurusin we sumbangan gitu. Terus programnya itu yang sifatnya kolaborasi dengan sekolah gitu. Selama ini mah saya lihat komite itu kalahkah oposisi sekolah gitu Bu, yang kesal deh gitu. Sedangkan kita sebagai guru kan dengan tuntutan kurikulum yang sekarang kan butuh dukungan gitu. Jadi saya tuh jadi kesal gitu melihat eh, kelakuan komite itu gitu. iya betul sih Begitu Pak. Bu, saya teh kesal. Iya, iya. Saya juga sependapat sih, Pak. Memang ya realitanya seperti itu gitu. Nah, Iya, kira-kira menurut Pak Septian, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh kita nih, Pak, menghadapi permasalahan seperti ini? ya kalau menurut saya mah Bu, karena tadi bicara program bersama ya, jadi kita coba ajak mereka untuk membuat program bareng Bu, kolaborasi dan program tersebut memang harus benar-benar melibatkan mereka gitu. Bahkan bila perlu mah mereka masukkan ke bagian kepanitiaan juga gitu, sehingga nanti dalam pelaksanaannya mereka mendukung baik moral maupun material gitu. Bu. Kalau menurut Iya, saya mah iya. itu Bu, kita bikin Iya, program Pak. bareng gitu. Iya bagus sih, Pak. Idenya udah bagus banget nih. Nah, tapi kira-kira bentuk kegiatannya seperti apa ya, Pak? Nah, kalau kegiatannya Bu, saya tuh punya ide gimana kalau misalkan pada saat panen karya nanti, panen karya P5, kita undang orang tua Bu, orang tua murid untuk datang ke sekolah melihat panen karya, kegiatan panen karya, tapi bukan Hmm. hanya diundang untuk melihat panen karya saja Bu. Bila perlu tadi, karena kita tuh punya tujuan untuk kolaborasi, sebagian jadi orang tua itu dilibatkan dalam kepanitiaan gitu. Dan juga nanti di salah satu sesinya itu nanti ada sesi kelas impian, Bu. Kelas impian itu nanti orang tua masuk ke kelas putra-putrinya, ke kelas putra-putri. Kemudian melihat bagaimana siswanya itu nanti belajar gitu. Tujuannya masih supaya orang tua bisa merasakan langsung, Bu, suasana anak-anak mereka belajar di kelas. Sehingga orang tua juga punya kesadaran untuk mau membantu pendidikan bukan hanya tergantung kepada guru gitu, tapi mereka juga secara moral mensupport gitu. Kalau menurut saya mah ide Bu. Ya bagus Pak, idenya sangat menarik gitu. Nah selain merasakan bagaimana kondisi kelas putra-putrinya nih, apa apakah ada harapan lain dari keterlibatan orang tua ini Pak, kaitannya dengan keresahan Bapak tadi tuh yang Iya, di awal-awal katanya sangat resah dan gelisah? iya. Jadi eh ya supaya orang tua memang memberikan support penuh kepada putra-putrinya untuk belajar dengan sungguh-sungguh gitu kan. Tapi memang lebih dari itu intinya sih kalau sekolah punya program teh orang tua itu memang benar-benar mensupport moral maupun material gitu. Itu sih Bu, kalau misalkan harapan dari saya mah, jadi adanya dukungan dari orang tua secara penuh baik moral maupun material gitu. Tapi mereka memang benar atas dasar kesadaran memang mau merasakan betul bahwa oh iya ya sekolah itu barang penta. Misalkan masalah materi itu memang benar-benar gitu suatu kebutuhan gitu. Begitu Bu. Ya, saya juga setuju sih Pak. Eh, tapi ada ide lain nggak Pak yang bisa dijadikan solusi nih dari keresahan yang ini selain yang barusan?
Kalau menurut saya mah sih itu Bu, intinya bikin program bareng. Nanti mungkin kita diskusi bareng gitu kan, ada duduk bersama antara komite dan juga pihak manajemen sekolah untuk membahas kira-kira program barengnya selain yang P5 itu nanti apa, silahkan itu mah. Kalau saya mau baru kepikiran itu sih Bu sementara mah, dan itu pun hasil saya ngobrol dengan rekan-rekan yang lain dan rekan-rekan yang lain juga sepertinya setuju Bu. Oh iya, eee, tapi saya rasa itu bagus, sudah bagus, Pak. Eee, Kalau begitu mah dari ide-ide Bapak tadi ya, solusinya sepertinya sudah ditemukan ya, Pak, ya? Iya Bu. Cuman kira-kira bagaimana nih rencana aksinya, Pak, seperti apa? Ya, kalau rencana aksinya nanti Ibu Kepala Sekolah mohon berkenan untuk bisa memasukkan program panen karya yang melibatkan orang tua itu ke dalam program sekolah, kemudian di SK-kan, Bu. Kalau sudah di SK-kan kan mereka juga melekat tanggung jawabnya gitu, diakui juga dan juga menjadi motivasi untuk memang benar-benar berkolaborasi gitu dalam kegiatan bersama itu. Kemudian selain di SK-kan, juga nanti kita buatkan susunan kepanitiaan dan proposalnya, Bu. Proposal juklak juknisnya, job desk-nya, setiap panitia itu nanti tugas fungsinya apa, ya job desk-nya lah, gambaran tugasnya apa, itu nanti dijelaskan di juklak juknis. Nah itu Bu, kalau menurut saya mah rencana aksi yang perlu kita lakukan untuk menyukseskan kegiatan tadi, Bu. Ya, baik sekali, Pak. Saya juga setuju ya. Jadi silakan nanti Pak Septian mungkin, bisa ya mengatur, supaya bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Nah, Ya, selanjutnya, indikator kesuksesan dari solusi dan rencana aksinya Pak Septian itu, yang diajukan tadi nih kira-kira seperti apa nih, Pak? kalau saya menilai untuk indikatornya ya Bu, partisipasi dari orang tua itu Mhm. salah satu indikatornya Bu. Nanti partisipasinya seperti apa? Selain nanti partisipasi juga kita nanti kan bikin refleksi. Kira-kira orang tua itu hasil refleksinya, pengalamannya itu menjadikan sebagai bahan evaluasi gitu ke depannya kita seperti apa gitu. Jadi itu Bu indikatornya mah partisipasi orang tua dalam kegiatan dan juga nanti hasil refleksi dari orang tua gitu. Syukur-syukur nanti panen karyanya juga menghasilkan karya-karya yang benar-benar inovatif dan juga yang sifatnya yang sifatnya karya yang bisa dikenal, bisa dijadi promosi sekolah gitu. Walaupun sekolah kita baru, tapi insya Allah kalau kita benar-benar punya keinginan untuk menjadi inovatif dan juga kreatif, ya itu ajang gitu untuk mempromosikan sekolah. Gitu. Itu Bu, kalau menurut saya indikatornya Bu. Ya, sip. Bagus atuh ya, alhamdulillah nih, sepertinya sudah menemukan solusi nih, Pak Septian. Nah, Ya, barangkali Pak Septian mau menyimpulkan terlebih dahulu mengenai, apa ya, dari awal keresahan sampai akhirnya, ngobrol dengan saya dan menemukan titik terang. Bagaimana nih kesimpulan dari Pak Septian? jadi kesimpulannya masalah dengan komite itu eh, diawali memang dari bagaimana kita membangun komunikasi yang belum terjalin gitu. Nah, salah satu upaya untuk membangun komunikasi tersebut ya salah satunya kita bikin program bareng, program bersama, yang program tersebut memang bukan hanya guru saja yang berperan, tapi mereka juga ambil bagian dalam program tersebut. Sehingga tadi jalinan komunikasi antara guru dengan manajemen sekolah, dengan pihak komite dan orang tua itu bisa terjalin. Nah, kemudian tadi program bersamanya kita kita mudah-mudahan bisa melaksanakan panen karya P5 dengan mengundang orang tua dan juga nanti orang tua ikut berpartisipasi di kepanitiaan dan juga nanti setiap orang tua itu masuk ke kelas putra-putrinya Mhm. kemudian melaksanakan kegiatan diskusi kelas impian gitu. Dan juga yang terpenting tadi rencana aksinya Bu, rencana aksinya di SK-kan, kemudian masuk ke program sekolah, kita buatkan susunan kepanitiaan dan juga menyiapkan juklak juknisnya. Itu Bu, kalau menurut saya mau kesimpulannya. Ya, pokoknya mah oke lah ya, berarti Pak Ya Septian Bu, ya? Kalau ya, begitu mah, ya berarti silahkan berkolaborasi ya dengan rekan yang lain. Nah, ya selanjutnya Bu. kira-kira dari rencana aksi tadi nih, kapan nih kita bisa ngobrol lagi ya?
sebagai bagian dari tindak lanjut dan monitoring rencana aksi, Pak Septian, kira-kira kapan ya? Paling nanti saya diskusi dulu dengan rekan-rekan yang lain Bu, dengan kesiswaan, dengan ya mungkin dengan anak-anak juga mengenai rencana ini, dan juga tim P5. Nanti kita diskusi dulu Bu. Setelah diskusi, rancangan proposalnya seperti apa untuk pengaturan Ya, juknis-juknisnya, nanti ya, saya akan menghubungi Ibu lagi Bu untuk mungkin mengadakan rapat besar Bu. ya. Ya, Seperti itu baik. Bu. Nanti berkabar saja mungkin ya, Pak, ya. Siap, Eee, siap Bu. ya. Kalau begitu mungkin itu dulu untuk, percakapan kita malam ini, atau Siap Bu. masih ada yang ingin diceritakan, Pak Septian? Atau sudah Alhamdulillah dirasa sudah cukup? sekarang sekarang mah karena sudah disampaikan unek-uneknya Mhm, kekesalannya tadi, sehingga apalagi Ibu sudah mengapresiasi, jadi saya sudah merasa lega Bu sekarang mah gitu, bahwa keinginan saya untuk bisa berkolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi dengan komite, insya Allah mungkin akan terwujud gitu dengan kesepakatan kita kali ini Bu gitu. oh iya, kalau sudah cukup mungkin, cukup saja ya pertemuan daring kita kali ini, Iya, dan ya selanjutnya barangkali Pak Septian masih ada aktivitas lain, mangga silahkan, iya, untuk melanjutkan aktivitasnya. ya Bu. Kebetulan sekarang ada jadwal ronda Bu, jadi saya mau meronda hari ini. Ya, semangat rondanya Pak Septian. Siap, siap. Itu saja mungkin Bu ya. Saya juga terima Maka kasih atas atensinya dari Ibu dan juga dari Ibu Supervisor ya, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari pertemuan hari ini Bu. Mohon dimaklum dan mohon sama-sama. dimaafkan. Baik itu ya Bu. Saya pamit untuk Mangga 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 Pak ronda Septian, ya Bu. wilujeng. Siap. Ya, Mangga. mangga Terima kasih. Pak. Iya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah selesai ya Bu coachingnya. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Pak Septian? Alhamdulillah Bu, lega gitu ya, meskipun kita ngobrolnya daring gitu, Iya, tapi ketika mendengarkan keluh kesah Ci, ya tentu saja Koci, pasti apa ya, ingin unek-unek dan masalahnya, tersalurkan mungkin ya, cari solusi. Dan tentu saja saya juga merasa lega lah ketika, eee, Koci yang istilahnya, meminta waktu kepada saya untuk melakukan coaching. Ternyata dengan obrolan-obrolan dengan saya, beliau, tentu bisa mengatasi permasalahannya dengan menemukan solusi sendiri. Jadi intinya mah legalah gitu, Bu, seperti itu perasaan saya saat ini. iya. Berarti Ibu lega, senang juga ya Bu ya, Mhm, karena mhm, Ibu bisa menemukan solusi dengan mandiri ya Bu ya. mhm. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Ya, karena coaching ini pada awalnya juga ya, Iya, eee, kita menggunakan alur Tirta, jadi pada tahap pelaksanaan coaching saya juga berusaha untuk melakukannya sebisa mungkin gitu, iya, agar tahapan-tahapan itu sesuai dengan alur Tirta. Walaupun gitu ya Bu, tentunya proses coaching saya itu tidak sempurna, pasti ada saja kekurangan dari, kegiatan tersebut. Tetapi saya rasa, sudah alhamdulillah gitu indikator yang saya harapkan sudah tercapai. Hal itu terlihat dari tadi yang saya garis bawahi bahwa Koci ternyata, setelah melakukan coaching sudah dapat menemukan solusinya, dan iya. permasalahan itu, istilahnya apa ya, masalah yang dihadapinya itu ternyata solusinya ada dalam diri beliau Iya, sendiri gitu. Hanya iya, Bu. saja mungkin, beliau yang harus, berusaha apa ya, membuka potensinya sendiri gitu Bu, untuk Iya, menemukan solusi dari permasalahannya. iya. Betul, Bu, saya setuju banget sama Bu Ai ya, bahwa ketika kita melakukan coaching, itu betul-betul kita
harus bisa menuntun ya, Bu Ai, menuntun Ya betul, untuk Bu. agar koci bisa menemukan sendiri solusi secara mandiri, Ibu. Iya. Ibu, jika Ibu berkenan, saya akan Hmm. menyampaikan data hasil observasi yang sudah Ibu lakukan. Ya, mangga. Ya, Ibu, obrolan coaching yang dilakukan ya oleh Bu Ai dan juga Pak Septian itu terlihat sangat santai, interaktif ya. Ibu terlihat menyimak dengan baik. Fokus kepada permasalahan koci ya. Ibu juga mampu memposisikan diri sehingga ibu mampu merasakan dan memahami masalah yang dialami oleh koci. Dan Ibu sudah berhasil menuntun koci menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Selamat Ibu, Ibu luar biasa sekali sebagai coach ini. Saya bangga sama Ibu ya. Nah, Ya, ya Ibu, alhamdulillah Ibu, terima kasih. ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu tingkatkan nih setelah kegiatan coaching ini? Ya, seperti yang saya kemukakan tadi di awal ya, Bu, ya, Ya, bahwa kompetensi dari coaching ini kan ada 3 gitu, iya betul Bu. tapi yang saya angkat itu baru 2 gitu, yaitu, apa, eee eee, kehadiran penuh sama Iya. menyaj satu laginya itu saya lupa nih, apa ya, Mendengarkan ya aktif Bu, pokoknya mendengarkan ya, aktif, mendengarkan iya. aktif. Ya saya berusaha mendengarkan aktif dan satu kompetensi yang belum saya anggap ini masih kurang ya, Bu, ya, masih kurang dan perlu saya latih adalah untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa Iya, ini belum? Saya rasa, pertanyaan-pertanyaan saya itu belum sepenuhnya menjadi pemantik kepada koci sehingga koci, saya pikir karena melakukan coaching itu belum, ke depannya mungkin bukan hanya dengan seperti tadi dengan Pak Septian ya, betul Bu, betul, pasti iya iya kita bertemu dengan guru-guru iya yang lain atau rekan sejawat atau bahkan dengan anak didik kita yang memang harus, melakukan, proses coaching. Nah, dengan, ke depannya gitu, tentunya saya harus banyak berlatih dan banyak, apa ya, eee, memberikan umpan ketika saya menjadi coach, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya harus menggali lebih dalam, dari potensi-potensi coaching. Itu mungkin Bu yang saya rasa kompetensi yang harus saya tingkatkan dan masih kurang untuk saat ini. iya, pastinya ya Bu ya, kita akan terus berusaha memompa ke kompetensi diri agar kita bisa, memiliki 3 kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Nah, kira-kira untuk meningkatkan kompetensi Ibu, siapa yang akan Ibu libatkan dan kapan akan memulainya, Ibu? Ya, tentunya saya tidak akan ini ya Bu ya, tidak istilahnya tidak akan menunda-nunda gitu, Bu. Ketika saya harus melakukan sesuatu, saya berusaha untuk, segera melakukannya gitu. Begitu pula dengan, meningkatkan kompetensi diri ini, jadi saya tidak ingin, apa ya, stuck, "Oh di sini saya sudah, saya rasa sudah bisa," itu. Tapi dengan banyak belajar tentunya saya bisa lebih menggali lagi potensi, kalau kita ingin menggali potensi orang lain tentunya kita sendiri harus menggali potensi kita sendiri. Jadi, saya rasa, tidak boleh, menunggu lama gitu, Bu, tapi segera kita harus, bertindak untuk memperbaiki dan meningkatkan potensi. Seperti itu, Bu. Iya, baik Ibu Ai, super sekali hari ini kegiatan kita ya Bu Ai. Terima kasih atas waktunya. Semoga ke depannya proses coaching ini bisa menjadi budaya positif di sekolah sebagai pendekatan untuk supervisi akademik. Kita akhiri pertemuan hari ini ya Bu Ai, sampai jumpa. Ya, Semoga tetap mhm. sehat dan sukses. Amin 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 ya robbal amin alamin. amin, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Anissa. Ya, sama-sama Ibu.